Di sini saya akan menjelaskan tentang PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, apa yang disebut dengan pembelajaran jarak jauh? Yaitu pelatihan yang diberikan kepada peserta atau siswa yang tidak kumpul bersama di satu tempat secara rutin untuk menerima pelajaran secara langsung dari instruktur. Mengapa digunakan sistem pembelajaran jarak jauh ini? Nah, di masa pandemi ini kita harus menggunakan sistem PJJ dikarenakan kita harus menghindari keramaian atau bisa disebut juga dengan menjaga jarak agar kita terhindar dari virus corona. Ini juga memberikan kesempatan kepada para pelajar yang mungkin tidak dapat belajar karena keterbatasan waktu, jarak, dan dana untuk ikut serta. Di sini ada kelebihan dan kekurangan PJJ. Kelebihan PJJ yaitu meningkatkan kreativitas pelajar, terus memiliki waktu yang fleksibel, dan berubahnya peran pelajar dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Kekurangan PJJ yaitu kurangnya interaksi antara si pelajar dengan guru atau dosen. Jarang yang bisa menggunakan aplikasi Zoom, tapi saking berjalannya waktu, hampir semua orang bisa menggunakan aplikasi Zoom. Karena semakin kesini semuanya jadi serba modern. Bagaimana sudut pandang kita terhadap pembelajaran jarak jauh? Yaitu banyak pengeluaran. Karena untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, kita membutuhkan kuota internet yang cukup. Pembelajaran jarak jauh ini bukan metode baru dalam sistem pendidikan. Metode pembelajaran ini telah digunakan di Amerika Serikat sejak tahun 1892 di Universitas Chicago. Jadi, lebih simpel mana antara belajar online dan tatap muka? Jawabannya yaitu lebih simpel tatap muka. Karena kita itu bisa paham dengan pembelajaran karena adanya interaksi antara kita dan dosen. Tapi dikarenakan adanya pandemi seperti ini, jadi kita harus belajar secara online. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesulitan belajar online yaitu kendala jaringan, perangkat komunikasi, kurangnya motivasi belajar, penguasaan materi yang kurang, tugas peserta didik yang terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahidah Sakinah. Saya dari kelompok 6 Mabimaru. Saya ingin mereview materi webinar series pada tanggal 30 Agustus 2020 jam 1 sampai jam 3 via Zoom yang bertemakan nilai Pancasila, relevansi ideologi Pancasila di era digitalisasi dan keislaman serta keindonesiaan. The next great generation, begitulah ungkapan kata sebagai representasi dari generasi milenial yang dituliskan Neil Howe dan William Strauss dalam buku Millennial Rising. The next great generation mengenai generasi milenial di Indonesia sendiri, istilah ini lumayan akrab terdengar dan merujuk pada pemuda-pemuda Indonesia saat ini yang diharapkan mampu membawa negara dan bangsa pada kemajuan peradaban. Dikatakan generasi milenial adalah mereka yang umurnya berada pada rentang tahun kelahiran 1982 sampai tahun 2000 atau Howe dan Strauss 2000. Generasi milenial Indonesia saat ini harus berhadapan dengan sebuah tantangan besar berupa revolusi industri 4.0. Dampak dari revolusi industri 4.0 juga memberikan pengaruh yang menyentuh segala ranah, seperti gaya hidup bangsa Indonesia hingga Pancasila sebagai ideologi negara. Revolusi industri 4.0 memberikan pengaruh baik positif maupun negatif. Persoalannya adalah apakah kaum milenial Indonesia selalu mampu
mendapatkan dan memanfaatkan segala pengaruh positif dan membendung diri dari segala dampak negatif revolusi industri 4.0. Salah satu dampak positif dari era 4.0 adalah kemudahan dalam mendapatkan akses teknologi dan informasi. Namun, akibat kemudahan itu juga terdapat dampak negatif seperti keterbukaan informasi yang berujung pada penyebaran hoaks dan sara yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa hingga konten pornografi yang dapat merusak moralitas dan mental bangsa. Pada tahun 1847 di Singapura terbit sebuah majalah ilmiah tahunan, Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia, yang dikelola oleh James Richardson Logan 1819 sampai 1869. James Richardson Logan menulis artikel The Ethnology of the Indian Archipelago. Pada awal tulisannya, Logan pun menyatakan perlunya nama khas bagi kepulauan yang sekarang dikenal sebagai Indonesia. Sebab istilah Indian Archipelago terlalu panjang dan membingungkan. Logan kemudian memungut nama Indonesia yang dibuang Earth dan huruf U digantinya dengan huruf O agar ucapannya lebih baik. Maka lahirlah istilah Indonesia. Pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah Suwardi Suryaningrat Ki Hajar Dewantara. Ketika dibuang ke negeri Belanda tahun 1913, ia mendirikan sebuah biro pers dengan nama Indonesian Pers Bureau. Revolusi 4.0. Kehidupan Indonesia di posisi 2.0. Internet masuk ke Indonesia pada tahun 1990-an. Pancasila lahir sebagai alat pemersatu bangsa. Nilai-nilai Pancasila terkait Pancasila dari 1 sampai 5. Nilai yang terkait dari Pancasila, bagaimana kita mengendalikan diri dari kebebasan berpikir, bergaul, dari segala pemahaman. Peran Pancasila yaitu mengendalikan atau mengontrol diri kita. Pancasila berbasis nilai Islam, jadi mengontrol atau moralitas diri. Pancasila sama seperti Piagam Madinah. Mengabaikan Pancasila sama dengan mengabaikan perintah Allah. Yaitu Islam Nusantara. Apa itu Islam Nusantara? Islam Nusantara merupakan perpaduan antara hukum Islam dan kebudayaan yang beriringan secara dinamis dan moris. Islam, tulisan Islam beda arti ketika ditulis dengan I besar dan I kecil. Ketika Islam ditulis dengan I besar, bermakna, yaitu maka sebuah agama yang ditunjukkan pada Nabi Muhammad dan umatnya. Ketika Islam ditulis dengan I kecil, maka maknanya berarti ajaran Islam secara menyeluruh, damai, rahmat, toleransi, dan tolong-menolong. Konsep Islam Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikembangkan. Islam dalam sejarah masuk pada abad ke-7. Islam Nusantara berkembang dua model dakwah, yaitu yang pertama model dakwah Wali Songo. Cirinya semacam pendidikan kaderisasi. Yang kedua, di masa kini, cirinya berdialog penuh kesantunan dan tidak bertentangan. Memahami Islam secara tekstual akan melahirkan penyebab, yaitu yang pertama radikalisasi, yang kedua sikap intoleran, yang ketiga kelompok muda mengkafirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazwa Rinisa. Saya akan sedikit meresum materi dari Bapak Dr. Kiai Haji Kurnari Subandi Master Manajemen dengan judul Islam Nusantara. Islam itu adalah cinta kasih. Contohnya seperti saling bergotong royong, membela yang lemah. Islam juga ditulis dengan huruf besar, memiliki arti agama yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Islam Nusantara
adalah Islam yang datang di bumi Nusantara dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebarkan oleh para ulama Nusantara seperti Wali Songo yang awalnya dibawa oleh para pedagang yang masuk pertama di kota Aceh pada abad ke-7. Dan masuknya Islam ke bumi Nusantara itu dengan sopan santun dan dakwah yang ramah seperti penuh hikmah, tanpa ada kekerasan sedikit pun. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subur dari kelompok 6 Prodi HES. Di sini saya ingin membahas sedikit tentang materi bedah buku mahasiswa tradisi ilmiah dan literasi. Jadi mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu orang yang belajar di perguruan tinggi. Menurut etimologi, maha itu siswa itu pelajar. Menurut terminologi yaitu seseorang yang terdaftar di perguruan tinggi baik di negeri maupun swasta yang terdaftar pada semester berjalan dan sadar akan hak dan kewajibannya. Jadi mahasiswa itu insan akademis, insan sosial dan sosok yang beruntung. Tradisi ilmiah, tradisi yaitu kebiasaan, ilmiah yaitu pengetahuan. Tradisi ilmiah kebiasaan berpikir, berbicara, berkreasi, serta berinovasi. Ya, kebiasaan terwujud dengan bertingkah laku secara inovasi dengan ciri analisis rasional dan spiritual tinggi. Literasi membaca, menyampaikan, menelaah, mendalami serta meneliti, bukan hanya sekedar membaca. Jadi literasi sangat berhubungan dengan proses membaca dan menulis. Literasi juga mampu menapaki peradaban dunia serta mengabadikan ilmu dan mengamalkannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.